Jadi diam itu nggak lemah, diam itu tidak kalah ya, tapi diam itu adalah kemuliaan ya, sesuatu kebajikan kalau menurut pandangan Stoikisme. Terima kasih telah kembali ke channel kami. Kali ini kita akan sharing terkait dengan sifat diam ya, menurut perspektif Stoikisme. Baik, sebelumnya tentunya Anda perlu mengetahui dulu apa saja prinsip-prinsip dalam Stoikisme ya. Mungkin bisa dicari sendiri aja dulu. Salah satunya adalah terkait dengan pengendalian diri. Jadi terkait dengan sifat diam ini menurut Stoikisme lebih dari sekedar sikap pasrah ya. Jadi kelebihan ketika kita mengendalikan diri artinya ini akan membantu seseorang untuk tidak bereaksi secara impulsif ya. Impulsif Anda tahu ya, impulsif, responsif gitu ya. Tapi kalau impulsif itu lebih menggebu-gebu gitu ya. Nah, artinya Anda akan mendapatkan waktu untuk berpikir ya dan mempertimbangkan respon secara bijaksana. Artinya dengan sifat diam ini sebenarnya kita memiliki keuntungan yaitu dalam hal pembuktian pengendalian diri, kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, selain itu dengan sifat diam ya, itu kita juga bisa mencegah kesalahan. Artinya ya kita coba bayangkan aja kalau misalkan dalam suatu kondisi tertentu kita disalahkan oleh seseorang gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka akan berpotensi untuk menimbulkan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Artinya kelebihan untuk pengendalian sifat diam ini salah satunya adalah untuk mencegah kesalahan. Jadi ini yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah pembuktian bahwa kita ini bisa mengendalikan diri, tidak emosional, tidak impulsif, tidak responsif yang negatif. Yang kedua adalah mencegah ya, kita dapat mencegah kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Karena dalam beberapa kasus dan banyak kasus sebenarnya bahwa diam itu adalah respon yang lebih bijaksana daripada berbicara ya tanpa pertimbangan. Jadi ternyata sudah terbukti gitu dalam masyarakat bahwa diam itu adalah respon yang lebih bijaksana daripada berbicara yang tanpa pertimbangan. Selanjutnya itu juga sifat diam ya, kelebihan dari sifat diam ini adalah pembuktian bahwa kita bisa mengendalikan emosi ya. Tadi hampir sama dengan yang pertama, pengendalian diri, tapi saat ini adalah pengendalian emosionalnya. Jadi tidak semua orang bisa mengendalikan emosi dan orang yang bisa mengendalikan emosi itu tentunya dapat membantu menjaga ketenangan dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri kita. Baik, selanjutnya adalah sifat diam ini juga ya pilihan sifat diam itu juga ternyata mengartikan bahwa kita dapat menjadi pendengar yang baik ya. Nggak gampang juga untuk menjadi orang pendengar yang baik ya ketika berada dalam situasi yang kurang menguntungkan untuk kita. Namun Stoikisme itu menekankan pentingnya mendengarkan ya, dengan penuh perhatian gitu ya. Dan dengan diam ini memungkinkan seseorang untuk mendengarkan dan juga memahami orang lain dengan lebih baik. Artinya
kumpulkan sebanyak mungkin apa yang menjadi keluhan-keluhan atau komplain dari orang lain ya. Ya, kayak itu nggak mungkin kalau kita nggak bisa diam. Artinya kita ngomong juga, lawan bicara kita komplain ke kita atau menyampaikan sesuatu apa kritikan kepada kita nggak terima gitu ya. Sehingga kita juga banyak nggak mau kalah gitu ya. Banyak ngomong juga artinya kita kehilangan pengendalian diri, kita kehilangan kemungkinan atau potensi untuk mencegah kesalahan yang tidak seharusnya. Kemudian kita juga berarti tidak punya pengendalian emosi juga, dan ternyata kita juga bukanlah seorang pendengar yang baik gitu ya. Jadi bersyukurlah bahwa kalau Anda sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, ternyata sifat diam ini merupakan tampilan atau wujud kebijaksanaan, gitu. Dan bijaksana itu juga artinya bisa didapat dengan perenungan ya, perenungan dan apa pemahaman juga ya akan diri kita sendiri dan dunia sekitarnya atau lawan bicara atau manusia lain gitu. Jadi kalau dalam stoikisme itu memang percaya bahwa kebijaksanaan itu seringkali muncul dari refleksi diri kita yang tenang gitu ya. Bukan dari keramaian atau kebisingan. Selanjutnya dengan eh, pilihan untuk pengambilan pilihan untuk sifat diam, maaf, itu juga ternyata menunjukkan integritas kita. Nah, ini yang saya pikir tidak semuanya orang bisa paham ya, bahwa untuk menjaga integritas itu ternyata bisa dengan cara diam. Ya. Dan kenapa kok bisa begitu? Karena dengan diam itu berarti kita punya prinsip. Nah, punya prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini itu adalah sesuatu yang baik gitu. Dan ketika kita dihadapkan pada sesuatu situasi yang memaksa, uh, yang apa memaksa kita untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kita, maka diam adalah cara untuk tidak mengkompromikan keyakinan. Artinya kita memang seorang yang punya pendirian, integritas kita baik gitu ya. Oke, baik. Tadi yang saya sampaikan itu adalah beberapa poin ya terkait kelebihan ketika kita memilih untuk diam. Jadi bagi teman-teman yang pendiam, nah nanti kita coba juga ini kita bisa hubungkan dengan 16 personality ya dari MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Gitu ya. Nanti kita bisa hubungkan ke sana juga. Siapa saja orang-orang yang berpotensi memiliki kemampuan ya untuk menjaga atau memilih sikap diam. Ya, ya tentunya teman-teman udah pastilah tahu ya bahwa sifat diam atau pilihan untuk menjadi diam tentunya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat introvert. Ya, introvert. Kalau extrovert saya pikir sulit untuk diam, bahkan tidak bisa diam. Gitu. Baik, ini sekarang kita coba diskusi tentang contoh ya. Jadi tadi kan sudah kita sama-sama sampaikan bahwa beberapa poin kelebihan sikap diam. Nah sekarang kalau misalkan nih contoh kasus nih, misalkan anggap aja Pak Andi ya dalam bekerja suatu kantor, atasannya namanya Pak Budi gitu. Suatu ketika Pak Andi ini disalahkan, ditegur oleh Pak Budi ini selaku atasannya, bahwa ternyata Pak Budi menganggap Pak Andi ini telah melakukan kesalahan dalam sebuah proyek gitu. Di sisi lain Pak Andi ini merasa ya dia mengakui itu kesalahan, tapi tidak sepenuhnya kesalahan atau kegagalan proyek itu disebabkan oleh kesalahannya saja gitu. Jadi
ternyata Pak Andi ini meyakini bahwa ada faktor eksternal yang di luar kendalinya yang menjadi penyebab kegagalan proyek itu. Nah, ketika ditegur dalam suatu pertemuan meeting, apa yang dilakukan oleh Pak Andi? Nah, sekarang kita terapkan ini. Tadi yang sudah kita bahas, apa saja menjadi kelebihan-kelebihan sikap diam. Jadi Pak Andi ini mengambil keputusan untuk diam. Nah, kenapa? Ya karena untuk yang pertama adalah untuk menghindari konflik lebih lanjut. Gitu. Jadi Pak Andi memutuskan untuk lebih diam ya karena salah satu tadi poin yang tadi kita bahas adalah memberikan ruang untuk refleksi ya. Jadi dan juga menjadi pendengar yang baik juga ketika Pak Budi selaku atasannya banyak melakukan komplain kritikan-kritikan kepada Pak Andi, maka Pak Andi bersikap untuk diam dan mendengarkan. Nah, ini tentunya sangat baik ya dilakukan bagi teman-teman nanti yang mungkin dihadapkan pada situasi yang sama, itu bisa dilakukan gitu. Karena jangan sampai kita menambah masalah yang lain, kita memunculkan masalah yang lain gara-gara kita tidak bisa bersikap diam, gitu ya. Jadi diam itu nggak lemah, diam itu tidak kalah ya, tapi diam itu adalah kemuliaan ya, sesuatu kebajikan kalau menurut pandangan stoikisme. Ya. Kemudian Pak Andi ini ya, juga bisa mengendalikan diri. Gitu. Ya, kebayangkan kalau kita misalkan disalahkan oleh atasan kita, di depan teman-teman kita, di depan tim kita, disalahkan bahwa kegagalan proyek ini adalah karena Anda, misalkan gitu ya. Maka kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, maka apa yang terjadi kira-kira? Tentunya masalahnya bukan selesai, malahan bisa jadi semakin besar. Malah bisa jadi muncul masalah-masalah yang seharusnya tidak muncul, jadi muncul ketika situasinya menjadi tidak terkendali. Kemudian dengan diam ini Pak Andi juga ternyata sudah melakukan meminimalisasi kesalahan dalam berbicara. Ya. Sekarang kita bayangkan bersama-sama ketika di posisi Pak Andi, kritik habis-habisan di depan timnya, di depan orang lain, ya. Kalau sampai Pak Andi ini nggak bisa mengontrol, mengendalikan diri, ya, maka bisa jadi kata-kata yang akan keluar kalau misalkan tidak terima dengan kritikan itu, bisa jadi kata-kata yang keluar itu nggak akan terkendali, gitu. Maka akan terjadi banyak kesalahan dalam berbicara. Nah ini bahaya, gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Pak Andi. Nah tentunya dengan sikap diam Pak Andi ini maka menunjukkan juga pada timnya bahwa Pak Andi ini ternyata orang yang bisa mengendalikan diri, tidak terpancing dengan emosi, emosi tidak terpancing gitu ya, dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Andi ini? Maka setelah rapat, nah jadi ini solusi yang diambil oleh Pak Andi. Setelah rapat, Pak Andi ini mendekati atau mendatangi Pak Budi secara pribadi. Jadi langsung ketemu empat mata dan menjelaskan dari perspektif Pak Andi. Jadi menurut pandangan Pak Andi itu bagaimana ya? Ya kan kita punya hak juga untuk menyampaikan pembelaan gitu kan. Tapi tentunya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang bijak ya, nggak emosi tapi tetap tenang. Gitu. Nah, tentunya hasilnya akan menjadi luar biasa. Pak Budi ini karena tadi Pak Andi juga menyampaikan dengan baik-baik, dengan tenang, maka Pak Budi pun akhirnya terbuka, ya, pandangannya terbuka. Ya, akhirnya bisa mendengar penjelasan dari Pak Andi, gitu ya. Penjelasan lebih clear, gitu kan, suasananya juga lebih terkendali, gitu, ketimbang ketika dibanding dengan pada saat suasana rapat ya yang tadi, yang sebelumnya lah gitu. Maka akhirnya terjadi kesepahaman antara Pak Budi dan Pak Andi ini. Gitu. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana
sikap diam itu menjadi luar biasa, menjadi sesuatu yang menguntungkan kita ketika kita bisa menempatkan diri, bisa menggunakan dengan baik dan pada situasi yang tepat juga. Gitu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan tadi saya sempat sebutkan kalau teman-teman tertarik terkait dengan siapa sih orang yang bisa memiliki sifat yang diam yang luar biasa ya seperti ini. Itu menurut MBTI, Myers-Briggs Type Indicator yang 16 personality itu tentunya ya yang bisa memiliki sikap diam ini adalah orang-orang yang memiliki preferensi introversion atau introvert gitu. Banyak ya yang macam-macam introversion. Kalau di 16 personalities itu ada INTJ, INFJ, ISTJ, dan masih banyak gitu. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri. Nanti kita bisa bahas juga terkait beberapa jenis ya, tipe kepribadian dalam MBTI ya. Ini luar biasa menarik ya. Belajar tentang ilmu jiwa ini, tentang ilmu psikologi. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir itu yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman ya, membuka wawasan kita semuanya dan bisa menjadi pahala jariah buat saya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat untuk kita semuanya, mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ya, hidup bermasyarakat, bekerja, bersosial dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah like dan subscribe. Jangan lupa share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.